Это пацанский мув. Братух, не обессудь, но ты везешь пану. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mira Ika Putri dengan NIM 18 11 3100 12 dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Nah, baik, di sini saya ditemani oleh host cantik saya. Hai, nama saya Sri Rahayu. Baik, di sini saya akan memandu diskusi cerdas dengan narasumber saya, yaitu Mira Ika Putri. Baik, langsung saja dengan pertanyaannya. Langsung saja dengan pertanyaan pertama. Bagaimanakah sistem pengajian atau upah wartawan di media online menurut saudari? Baik, sebagai sebuah profesi, tentu saja seseorang wartawan mendapatkan penghasilan dari gaji atau upah yang dibayarkan oleh perusahaan yang memperkerjakan mereka, atau seseorang wartawan lepas akan dibayar sesuai dengan karya yang diterbitkan di media. Selain itu, teknik gaji wartawan dinominalkan oleh pihak perusahaan. Yang dimaksudnya adalah wartawan yang dipekerjakan oleh perusahaan akan mendapat sistem penggaji dari ketetapan perusahaan tersebut. Nah, untuk wartawan lepas digaji berdasarkan karya mereka yang diterbitkan oleh media itu sendiri. Selanjutnya, bagaimanakah cara merekrut wartawan dengan mudah namun tetap berkualitas menurut saudari? Baiklah, ada beberapa tahap merekrut wartawan dengan mudah namun tetap berkualitas. Yang pertama itu tahap menghilangkan hambatan untuk mendapatkan bibit unggul wartawan. Hambatan itu biasanya berasal dari persyaratan dalam lowongan kerja. Misalnya sarjana fresh graduation dengan IPK tertinggi. Tampilkan contoh tulisan keadaan suatu lamaran, bukan nilai IPK yang tertinggi. Lebih baik masyarakat bisa menulis teoritis dan teknik. Nah, tahap yang kedua, wawancara dan tes menulis hanya calon wartawan yang bisa memenuhi kriteria yang prosesnya untuk dipanggil selanjutnya. Nah, tahap yang ketiga yaitu kesehatan jasmani maupun rohani. Dan yang terakhir yaitu tahapan kemampuan berbahasa Inggris dan psikotes. Baik, langsung saja dengan pertanyaan 3. Apa sajakah kendala atau masalah yang dihadapi pada saat mendirikan sebuah perusahaan di media cetak menurut saudari? Ada beberapa masalah paling utama yang dihadapi oleh media cetak pada saat kegagalan material. Memaparkan kegagalan ini mencakup tidak mampu mengelola sumber daya manusia, jenjang karir karyawan, penghasilan keuangan, dan apresiasi terhadap karyawan itu tersendiri. Nah, kedua yaitu pihak redaksi akan terkena imbas yang menyebabkan kualitas tulisan menurun. Padahal media cetak sangat bertumpu pada kemampuan jurnalis mengelola kata-kata. Apalagi saat ini media cetak harus bersaing dengan media online yang memiliki keunggulan dari sisi kesempatan multimedia. Nah, yang ketiga itu faktor juga memberatkan industri media cetak adalah kenaikan harga kertas. Baik, langsung saja dengan pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah peran media online dalam membangun keberhasilan organisasi di perusahaan? Baik, di era informasi yang semakin terbuka lebar dan perkembangannya teknologi digital yang tiada henti semakin memudahkan orang untuk saling berinteraksi tanpa batas wilayah dan pesan atau informasi melalui media baru seperti media online. Memproses atau komunikasi yang cepat semakin tidak terhindarkan lagi. Oleh karena itu, untuk membangun relasi dengan publik eksternal, organisasi perusahaan perlu memiliki jaringan yang baik dan banyak dengan media. Sebab salah satu alat penting dalam membentuk image atau citra adalah dengan melakukan kegiatan publisitas. Sebagai contoh dapat kita jumpai pada media cetak lainnya seperti majalah, koran, bulletin, dan sebagainya. Adanya iklan bersama tentang ucapan selamat dari berbagai organisasi atau perusahaan kepada satu untuk beberapa organisasi untuk perusahaan lainnya. Peristiwa itu merupakan salah satu cara untuk membangun relasi. Biasanya media cetak menawarkan kepada organisasi atau perusahaan untuk mengikuti berpartisipasi pada iklan bersama. Saja dengan pertanyaan terakhir, apa saja peran dan tanggung jawab wartawan pada perusahaan media cetak atau media online? Baik, menulis, menganalisis, dan melaporkan suatu peristiwa kepada khalayak melalui media massa secara teratur. Selanjutnya itu memeriksa keautentikan atau suatu informasi
yang akan disampaikan oleh publik ke khalayak, melakukan wawancara kepada narasumber demi memperoleh informasi akurat untuk disampaikan ke publik. Nah, menjaga komunikasi dengan warga dan narasumber untuk memastikan pemberian informasi berkelanjutan untuk kedua kalinya. Baik, mungkin itu saja perbincangan kita hari ini dengan tema diskusi cerdas. Saya sebagai host dan di samping saya narasumber. Jangan lupa like dan subscribe. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.